Di masa lalu, orang-orang biasa menangkap tuna sirip biru muda dari alam. Proses ini menghentikan generasi tuna baru untuk berkembang biak di habitat aslinya. Tuna sirip biru adalah tuna terbesar yang dapat hidup hingga 40 tahun dan merupakan ikan yang termahal di dunia. Seekor tuna sirip biru pernah terjual dengan harga lebih dari 8 miliar rupiah, memecahkan rekor baru, dan seorang pemilik restoran Jepang telah membayar 52 miliar rupiah untuk sirip tuna biru. Dalam video hari ini, kita akan mempelajari bagaimana para petani ikan membudidayakan jutaan tuna sirip biru untuk tujuan komersial. Peternakan tuna memperoleh bibit tuna sirip biru dari tempat pembenihan atau di alam liar. Benih ikan tuna dipelihara di tangki di darat atau keramba jaring apung sampai mereka cukup besar untuk dipindahkan ke keramba di laut. Setelah ikan tuna mencapai ukuran tertentu, mereka akan dipindahkan ke keramba besar di perairan pesisir atau di laut. Tuna diberi pakan tinggi protein, biasanya terdiri dari ikan-ikan kecil seperti sarden, teri, atau makarel, dan pemberian pakan nasi dengan ketat untuk memastikan ikan tuna tumbuh dengan baik dan sehat. Untuk tumbuh dengan ukuran yang sesuai untuk pasar, biasanya memakan waktu beberapa tahun, tergantung pada kondisi budidaya dan kebutuhan pasar. Jika sudah siap, tuna tersebut dipanen dengan menggunakan jaring, kemudian tuna yang dipanen diolah dan disiapkan untuk dijual ke pasar, restoran, dan pembeli lainnya. Tuna sirip biru disukai karena rasanya yang lezat dan dagingnya yang berlemak sangat populer di pasar sushi dan sashimi di seluruh dunia. Meskipun budidaya tuna sirip biru memiliki kesulitan seperti penyakit dan menjaga air tetap bersih, tetapi budaya ini juga memproduksi makanan laut secara berkelanjutan dan mengurangi penangkapan pada tuna liar. Di fasilitas budidaya, pemberian pakan yang teratur penting untuk memastikan ikan tumbuh dan berkembang dengan baik, memastikan ikan mendapatkan semua nutrisi yang mereka perlukan, dengan memberi mereka diet seimbang dengan protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan ikan. Teknologi dan infrastruktur khusus budidaya tuna sirip biru menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan, misalnya dengan menggunakan sistem pemantau bawah air dengan kamera dan sensor untuk mengamati perilaku, pola makan, dan kondisi lingkungan secara real time. Hal ini membantu petani menyesuaikan jadwal pemberian pakan, mengidentifikasi tanda-tanda stres atau penyakit, dan mengelola air secara efektif. Sistem pemberian pakan otomatis yang berkualitas dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Keramba dibuat untuk tahan terhadap lingkungan laut dan menyediakan ruang yang luas agar tuna dapat tumbuh dan berenang dengan nyaman, mencakup fitur seperti pencahayaan bawah air dan pencegah predator. Beberapa peternakan berinvestasi dalam program untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan ketahanan ikan terhadap penyakit dan kualitas daging pada tuna sirip biru yang dibudidayakan. Para ahli nutrisi membuat pakan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan makanan tuna sirip biru. Mereka berfokus pada protein berkualitas tinggi, vitamin dan mineral dari sumber yang berkelanjutan. Teknologi dan infrastruktur budidaya tuna sirip biru bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan menghasilkan ikan berkualitas tinggi untuk pasar dunia. Tuna sirip biru membutuhkan nutrisi khusus untuk tumbuh dengan baik dan tetap sehat dalam budidaya. Mereka memerlukan makanan kaya protein untuk pertumbuhan otot dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Tepung ikan dan minyak ikan merupakan sumber protein yang baik untuk tuna, memberi mereka asam amino esensial seperti lisin dan metionin. Tuna juga membutuhkan lipid dan asam lemak omega 3 untuk kesehatan sel dan fungsi kekebalan tubuh. Namun, terlalu banyak karbohidrat dapat menyebabkan masalah pencernaan. Karena itu perlu dicampur dengan gandum, jagung, atau bungkil kedelai dalam jumlah sedang untuk energi.